Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Nurlailati dengan NIM 19081081080012. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap meronce dan tahap menggunting. Menurut Sumanto tahun 2005, meronce merupakan cara pembuatan benda hias atau benda layak pakai yang dilakukan dengan menyusun bagian-bagian bahan yang berlubang atau yang sengaja dilubangi dengan memakai bantuan benang, tali, dan sejenisnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa meronce merupakan kegiatan menyusun benda dengan menggunakan benang atau tali. Nah, tujuan dari meronce yaitu melatih koordinasi mata dengan tangan, melatih konsentrasi, keterampilan untuk melakukan kegiatan yang menggunakan kemampuan motorik halus. Manfaat dari meronce itu sendiri menurut Sumanto tahun 2006 yaitu yang pertama, meningkatkan motorik halus, yang kedua, meningkatkan konsentrasi, yang ketiga, mengenalkan aneka warna, yang keempat, mengenalkan aneka bentuk dan tekstur, yang kelima, mengasah kesabaran, dan yang keenam, melatih koordinasi antara mata dan tangan. Menurut Sumanto tahun 2005, bahan dasar yang digunakan untuk meronce secara umum yaitu meliputi bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam itu seperti bunga dan biji-bijian, sedangkan bahan buatan seperti monte, manik-manik, dan sedotan. Adapun tahap meronce menurut Ditpaud yaitu yang pertama, mengosongkan dan mengisi. Yang kedua, merangkai terus-menerus. Yang ketiga, merangkai berdasarkan warna. Yang keempat, merangkai berdasarkan bentuk. Yang kelima, merangkai berdasarkan pengelompokan bentuk dan warna. Yang keenam, merangkai berdasarkan bentuk dan warna. Yang ketujuh, merangkai berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Yang kedelapan, membuat pola sendiri. Dan yang kesembilan, membaca pola kartu dari bermacam-macam tingkat kesulitan. Sedangkan menurut Rilia, tahapan aplikasi dalam meronce yaitu yang pertama, berdasarkan warna, yang kedua, berdasarkan bentuk, yang ketiga, berdasarkan warna dan bentuk, yang keempat, berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Adapun langkah-langkah meronce menurut Sumanto tahun 2006, yang pertama, siapkan potongan benang untuk dibagikan kepada masing-masing anak. Yang kedua, siapkan manik-manik sesuai yang diinginkan dan yang dibutuhkan. Yang ketiga, koordinasikan anak sebelum kegiatan meronce dimulai. Yang keempat, kenalkan pada anak bahan yang akan digunakan untuk meronce. Yang kelima, berikan contoh pada anak tentang kegiatan meronce tersebut. Yang keenam, manik-manik dironce dengan benang satu persatu sesuai dengan contoh guru. Yang ketujuh, bisa dikombinasikan dengan bahan lain. Dan jika sudah selesai meronce, ujung benang dikaitkan agar tidak lepas. Yang selanjutnya yaitu tahapan menggunting. Menurut Sumantri tahun 2005, menggunting merupakan memotong berbagai aneka kertas atau bahan lain dengan mengikuti alur, garis, atau pola atau bentuk-bentuk tertentu yang merupakan salah satu kegiatan yang mengembangkan motorik halus anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menggunting merupakan suatu kegiatan memotong benda sesuai dengan pola, bentuk yang membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan. Adapun manfaat menggunting menurut Crainway yaitu dengan mengikuti pola garis lurus, anak didik dapat mengkoordinasikan garis dan jari tangan, dan juga anak didik dapat memegang gunting dengan lebih sempurna. Selain itu, juga belajar mengontrol emosi dan dapat bermain sambil belajar. Tujuan dari menggunting itu sendiri yaitu untuk melatih otot-otot jari tangan, koordinasi mata, dan keterampilan tangan, melatih pengamatan, memupuk ketelitian dan keterampilan. Adapun langkah-langkah dalam menggunting menurut Sumanto yaitu yang pertama,
guru dalam memberikan peragaan atau langkah-langkah menggunting pada anak supaya menggunakan peragaan yang ukurannya itu lebih besar daripada yang digunakan oleh anak. Yang kedua, setiap tahapan menggunting yang sudah dibuat oleh siswa hendaknya diberikan penguatan oleh guru. Yang ketiga, bila anak sudah selesai membuat suatu model, maka berikan kesempatan untuk mengulang menggunting lagi. Yang keempat, hasil dari menggunting yang dilakukan oleh anak itu ditempel di kertas gambar. Kemudian berikan kebebasan kepada anak untuk menyusun sendiri sesuai kreasi dan kemauan anak masing-masing. Adapun tahap perkembangan menggunting itu ada dua, yaitu tahap pra-menggunting dan yang kedua perkembangan menggunting. Dalam tahap pra-menggunting itu yaitu memperkuat genggaman pada tangan. Ini itu harus dibiasakan sejak bayi dengan kegiatan seperti menggenggam dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada perkembangan menggunting. Perkembangan menggunting itu ada beberapa tahapan. Dalam tahapan pertama itu menggunting sekitar pinggiran kertas. Tahapan kedua yaitu menggunting dengan sepenuh membuka gunting. Tahapan yang ketiga membuka dan menggunting terus-menerus sepanjang kertas. Yang keempat, menggunting di antara dua garis lurus. Yang kelima, menggunting bentuk tapi tidak sesuai garis. Yang keenam, menggunting pada garis tebal dan berkendali. Dan yang ketujuh, menggunting bermacam-macam bentuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.